mengetahui ada tidaknya suatu perbuatan tindak pidana korupsi. Ya kan? Kalau tidak ada ya selesai. Ya, di tengah kepastian penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan penyelidikan dugaan markup kereta cepat Jakarta-Bandung tetap berjalan. Menurut Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, penyelidikan dilakukan guna mencari tahu ada tidaknya dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek tersebut. Penyelidikan juga dinilai penting guna memperoleh kepastian hukum. Tanak meyakini Presiden Prabowo akan legowo menerima jika ditemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam mega proyek tersebut. Sebab pemberantasan korupsi menjadi salah satu program unggulan Prabowo. Ada tidaknya suatu perbuatan tindak pidana korupsi. Ya kan? Kalau tidak ada ya selesai. Kalau ada kita juga bisa sampaikan kepada Presiden ini ada perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Ketika ada tentunya Presiden juga akan menerima karena beliau sudah mengamanatkan dalam asta cita ketujuhnya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi kalau memang hasil penyelidikan memang terindikasi cukup bukti. Pemerintah terus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan hilirisasi industri. Pemerintah terus membahas langkah-langkah konkret agar proyek-proyek strategis tak sekedar jadi wacana. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal kuat untuk mempercepat pelaksanaan 18 proyek hilirisasi strategis, terutama yang telah melewati tahap prastudi kelayakan. Rosan juga melaporkan tidak ada masalah pendanaan untuk 18 proyek hilirisasi strategis yang dicanangkan berjalan pada 2026 mendatang. Rosan menegaskan pendanaan proyek hilirisasi dalam kondisi kuat dengan dukungan investor dan perbankan luar negeri. Meski demikian, Rosan menjelaskan Danantara masih terus mengkaji seluruh aspek untuk masing-masing proyek hilirisasi. Adapun evaluasi terhadap proyek hilirisasi telah dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek finansial, legal, administrasi, dan teknologi. Kalau misalnya udah ada yang, misalnya dari 18, sudah ada yang berapa yang sudah oke, baik secara financial, secara legal, administrasi, teknologi sudah oke, itu bisa segera dijalankan. Kemudian bagaimana juga untuk pendanaannya, kita bicarakan juga struktur pendanaannya seperti apa. Kemudian peran Danantara itu seperti bagaimana. Jadi itu sih yang secara garis besar kita bicarakan, karena kebetulan kita juga mendapatkan kepercayaan juga dari para investor, kemudian juga dari para perbankan luar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan seluruh proyek hilirisasi sektor strategis diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan lapangan mulai 2026 mendatang. Menurut Bahlil, 18 hilirisasi strategis membutuhkan investasi hingga 600 triliun rupiah. Bahlil mengungkapkan proyek hilirisasi mencakup sektor perikanan, pertanian hingga sektor energi termasuk mineral batu bara. Salah satunya adalah proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether atau DME sebagai substitusi LPG. Bahlil menyebut konsumsi LPG di Indonesia diperkirakan mencapai hampir 10 juta ton pada tahun 2026. Sehingga percepatan hilirisasi dinilai perlu untuk memenuhi permintaan dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja. Hilirisasi ini baik di sektor perikanan, kemudian di sektor pertanian, dan di sektor energi dan mineral batubara. Tujuannya apa? Dengan kita melakukan percepatan 18 proyek yang nilai investasinya hampir 600 triliun, maka ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan produk-produknya itu menjadikan sebagai substitusi impor. Salah satu diantaranya adalah menyangkut dengan DME. Kita tahu bahwa tadi kita baru habis resmikan Cilegon, itu kita membutuhkan LPG kurang lebih sekitar 1,2 juta ton per tahun. Maka konsumsi kita nanti ke depan di 2026 itu sudah mencapai hampir 10 juta ton LPG. Tidak bisa kita lama, kita harus... Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali melepas ekspor udang ke Amerika Serikat pasca temuan kontaminasi cesium 137 pada produk udang Indonesia.
Produk udang sebanyak 7 kontainer senilai 20,37 miliar rupiah itu telah memenuhi prosedur dan persyaratan sesuai ketentuan Yellow List dari negeri Paman Sam. Kepala Badan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP Ishartini menyebut ekspor udang ke Amerika Serikat kembali dibuka setelah sempat terhenti akibat adanya temuan kontaminasi cesium 137 pada produk udang Indonesia. Sebanyak 7 kontainer produk udang asal Indonesia dengan volume 106 ton senilai 1,22 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 20,37 miliar rupiah telah memenuhi prosedur dan persyaratan sesuai ketentuan Yellow List dari negeri Paman Sam tersebut. KKP akan terus mengekspor udang Indonesia yang telah memenuhi syarat ke Amerika Serikat yang berpotensi mencapai lebih dari 200 kontainer pada bulan November ini. Kita sudah bisa lakukan ekspor perdana, sehingga udang kita masih bisa udang kita sudah bisa kembali bisa masuk ke pasar Amerika, ya. Lakukan sampling dan mudah-mudahan ini kita lancar terus, ya. Kita sudah selesai SOP, sudah selesai semua, tinggal kita sekarang bergerak untuk melancarkan lagi ekspor kita. KKP optimis kedepannya produk udang Indonesia akan kembali memenuhi pasar Amerika Serikat. Pasalnya permintaan atas akan komoditas udang Indonesia di Amerika Serikat masih besar. Dari Jakarta, Reniston Sanjaya, Tim Liputan IDXtional. PT Medela Potensia Tbk mencatat kinerja solid sepanjang 9 bulan pertama tahun 2025 dengan pertumbuhan laba bersih 2 digit di tengah kondisi pasar yang kompetitif. Strategi diversifikasi dan efisiensi operasional menjadi pendorong utama keberlanjutan pertumbuhan perseroan. PT Medela Potensia Tbk atau MDLA mencatat kinerja solid sepanjang 9 bulan pertama tahun 2025 dengan pertumbuhan laba bersih 2 digit di tengah kondisi pasar yang kompetitif. Hingga September 2025, MDLA membukukan pendapatan sebesar 11,1 triliun rupiah atau tumbuh 2,8% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Sementara laba bersih naik signifikan 16,3% menjadi 294 miliar rupiah. Laba kotor juga meningkat 5,6% menjadi 1,07 triliun rupiah didukung optimalisasi portofolio produk serta kontribusi positif dari berbagai prinsipal strategis. Direktur Utama MDLA, Kristianto Panji, mengatakan hal ini mencerminkan efektivitas strategi diversifikasi bisnis dan integrasi lintas entitas anak yang dijalankan secara berkelanjutan. Pertumbuhan kuat juga datang dari lini bisnis utama, termasuk sektor manufaktur alat kesehatan yang dijalankan anak usaha PT DK Matrix Medica atau DMM. Unit usaha ini berhasil mencatat ekspor perdana ke Timor Leste dan Kamboja, menjadi langkah awal ekspansi ke pasar regional. Pada pasar digital, platform GPOS B2B mencatat pertumbuhan penjualan 10% dengan peningkatan cakupan distribusi 22%. Sementara GoPotik tumbuh 31% dalam pendapatan dan mencatat lonjakan pelanggan hingga 34%. Dalam segmen distribusi anak usaha PT Anugrah Argon Medica atau AAM memperluas jaringan kemitraan dengan menambah 4 prinsipal baru di kategori consumer health dan alat kesehatan. Langkah ini memperkuat posisi AAM sebagai mitra distribusi utama bagi produsen farmasi dan alat kesehatan nasional maupun global. Di sisi lain, MDLA juga meraih sejumlah penghargaan ESG, termasuk predikat Top GRC 4-Star dan The Most Commit GRC Leader 2025. Menurut Kristianto, pencapaian ini menjadi bukti komitmen MDLA dalam membangun tata kelola yang kuat, tangguh, dan berorientasi pada keberlanjutan untuk mempertahankan momentum positif hingga akhir tahun. Berbagai sumber untuk IDXtional. PT Piridam Pharma Tbk, perusahaan farmasi yang kerap disebut PIFA, melaporkan momentum positif di kuartal-kuartal terbaru dan menegaskan komitmen ekspansi global untuk meningkatkan pendapatan di sisa tahun 2025. Peninjauan ini menyorot faktor pendorong, tantangan, serta strategi perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar obat dan kesehatan. Pertumbuhan pendapatan Piridam Pharma didorong oleh konsolidasi operasional penuh serta integrasi strategis dengan probiotik Australia yang telah mulai beroperasi sejak November 2025. Langkah ini diharapkan meningkatkan utilitas pabrik utama dan memperluas jangkauan produk PFA di pasar regional. Analis menilai ekspansi ini bisa memperkuat lini produk serta efisiensi lini produksi, meski profitabilitas masih dipengaruhi biaya input dan volatilitas mata uang.
Selain itu, PFA turut menegaskan fokus pada segmen kesehatan dan kecantikan melalui brand PFA Health dan PFA Beauty untuk memperluas pasar di Asia Pasifik. Rencana inovasi obat melalui R&D berbasis di dalam grup juga diharapkan menambah portofolio produk yang kompetitif. Namun dinamika harga bahan baku dan tekanan biaya operasional tetap menjadi tantangan utama bagi margin sepanjang sisa tahun. Dalam laporan keuangan terkait 2024 dan kuartalan 2025, Pirdam Pharma menunjukkan tren kenaikan pendapatan yang signifikan berkat ekspansi dan efisiensi, meski beban keuangan juga menunjukkan dinamika yang perlu diwaspadai. Perusahaan menargetkan pertumbuhan pendapatan berkelanjutan serta menjaga likuiditas melalui pengelolaan neraca yang prudent. Investor disarankan memantau perkembangan kinerja kuartal berikutnya dan respon pasar terhadap inisiatif ekspansi. Kebijakan fiskal, kondisi suku bunga, serta perkembangan regulasi farmasi domestik dan ekspor menjadi faktor pengaruh utama terhadap kinerja PFA. Otoritas pasar juga mendorong transparansi pelaporan peluang dan risiko, serta investor perlu menilai paparan PFA terhadap faktor makroekonomi global. Berbagai sumber untuk ID Action. Menghadapi kuartal akhir tahun, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk menunjukkan perbaikan kinerja yang signifikan pasca akuisisi pengendali baru serta peningkatan produksi. Laporan awal menunjukkan tren laba yang melonjak dan pendapatan yang kembali menunjukkan pertumbuhan meskipun tantangan biaya operasional dan volatilitas pasar tetap perlu diwaspadai. Kinerja ANJT sepanjang 9 bulan pertama 2025 menunjukkan peningkatan laba bersih yang sangat signifikan sejak di bawah kendali baru First Resources Limited. Laba bersih mencapai angka yang melonjak ratusan persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Didorong masuknya efisiensi operasional dan optimalisasi rantai pasok. Pendapatan juga menunjukkan tren positif didukung oleh peningkatan produktivitas dan realisasi harga jual yang kompetitif di pasar utama perusahaan. Di sisi lain, operasional ANJT memanfaatkan konsolidasi penuh sebagai katalis, efisiensi produksi, pengurangan BPOK, serta peningkatan kapasitas produksi. Melalui integrasi dengan mitra strategis membantu memperbaiki margin meski beberapa lini usaha tetap menghadapi dinamika biaya input dan kurs. Pelaku pasar menilai langkah ini sebagai potensi penting untuk menjaga likuiditas dan mendukung rencana ekspansi di kuartal akhir tahun. Sejumlah analis memperkirakan kinerja jangka menengah ANJT akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam menjaga harga jual, mengelola biaya produksi, serta menjalankan strategi akuisisi yang telah dilakukan. Komitmen terhadap transparansi pelaporan dan pengelolaan risiko juga menjadi kunci perhatian bagi investor, terutama terkait perubahan kebijakan fiskal dan kondisi pasar komoditas yang dapat mempengaruhi margin. Sementara itu, dinamika ekspansi dan akuisisi yang membawa First Resources ke kendali perusahaan diharapkan membawa sinergi jangka panjang. Investor diperkirakan menilai dampak dari penjemuran neraca, peningkatan akses ke pasar baru, serta potensi peningkatan pendapatan bersih pada periode berjalan. Perkembangan laporan keuangan kuartal berikutnya akan menjadi fokus utama pada pemangku kepentingan. Berbagai sumber untuk ID Action.